Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa didengar ya? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, pagi ini saya akan melanjutkan materi seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa saya akan fokus kepada dua ini, jadi terkait dengan kontrol feed intake dan sintesis protein proba. Minggu yang lalu kita berhenti pada graf ini, jadi pada pembahasan yang lalu saya memberikan saran kepada saudara untuk membaca paper dari Karen Harper tentang indigestible crude fiber atau indigestible NDF, yang itu nanti akan mengantarkan kita untuk lebih belajar tentang apa yang sebenarnya mengontrol feed intake pada ternak ruminansia. Jadi kalau saya mengambil definisi dari Mertens tahun 97, bahwa fraksi serat itu didefinisikan sebagai bagian dari pakan yang tidak bisa dicerna atau dicerna secara perlahan-lahan, sehingga fraksi ini mengisi sebagian besar alat pencernaan ternak ruminansia. Jadi kalau ilustrasi secara sederhana saya tampilkan pada slide ini. Jadi kalau ternak itu konsumsi seratnya turun, maka yang terjadi adalah aktivitas mengunyahnya turun, kemudian ada sekresi saliva yang menurun, ada penurunan pH, ada perubahan fermentasi, kemudian ada rasio C2 C3 yang menurun juga, akhirnya akan berubah sintesa terutama pada susu dan metabolisme juga akan berubah. Sehingga ini juga akan memberikan konsekuensi kepada kita untuk mengerti apa sih sebenarnya peran dari serat itu sendiri. Saya ingin mengintrodusir beberapa istilah dulu. Ada efektif NDF adalah atau ENDF adalah efektivitas serat pada bahan pakan untuk mempertahankan persentase lemak susu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian membaca tentang penyusunan transum pada ternak perah, itu yang banyak sekarang yang ditekankan adalah efektif NDF. Sedangkan physically effective NDF atau PENDF adalah efektivitas semua dalam efektivitas serat dalam menstimulir aktivitas mengunyah, sehingga hal ini lebih banyak terkait dengan karakter fisik, terutama ukuran dari partikel. Jadi kalau kita memberikan pakan, apakah dichopping apa tidak, di grinding apa tidak, itu kaitannya dengan physically effective NDF. Nah, proporsi bahan kering sampel dengan ukuran lebih besar 1,18 umumnya digunakan sebagai faktor efektivitas secara fisik. Dan saya ingin mengintroduksi istilah critical particle size ini pada ternak ruminansia itu adalah lebih kecil atau sama dengan 1 mm. Apa yang dimaksud dengan itu? Pada slide berikutnya saya berikan ilustrasi. Jadi kalau saya mempunyai bagan seperti ini ada rumen, ada retikulum, ya, ada omasum. Jadi kalau pakan yang ada di dalam rumen dan retikulum ini supaya bisa keluar ke omasum, maka dia harus melewati reticulo-omasal orifice. Jadi ada lubang yang menghubungkan antara retikulum dengan omasum. Dan ini dari beberapa hasil penelitian, salah satunya oleh penelitian di bawah ini,
pada sapi, pada domba, itu adalah sebesar lebih kecil atau sama dengan 1 mm. Jadi kembali lagi kepada pengertian critical particle size adalah ukuran partikel pakan untuk bisa keluar dari rumen dan retikulum menuju kepada omasum. Artinya apa di sini? Artinya kalau pakan itu masih berukuran lebih dari itu, maka itu akan tertahan di dalam rumen. Dan itu akan menjadi rumen load, menjadi muatan rumen. Nah, saudara tentunya pernah mendengar tentang motilitas rumen ya. Jadi motilitas rumen itu dinamika pergerakan rumen. Jadi rumen itu bergerak ke atas, ke bawah, ke samping dan sebagainya, itu dalam rangka untuk memecah ukuran partikel. Seperti kita ketahui bahwa prakteknya kita punya chopper itu kan tidak bisa memotong hijauan itu sampai 1 mili, tidak bisa. Paling pajem itu paling pendek adalah 3 sampai 4 cm. Sehingga itu menjadi beban bagi ternak ruminansia untuk bisa mengolah pakan itu supaya ukuran partikelnya bisa menjadi lebih kecil seperti ini. Nah, ini yang dari Western 86. Jadi kalau kita lihat regulasi ini, kita lihat yang sisi pertama ini adalah yang dilakukan oleh mikroorganisme. Ya, jadi ini yang secara enzimatis. Jadi perubahan ukuran partikel, jadi aktivitas ternak untuk menurunkan ukuran partikel pakan secara enzimatis. Sedangkan yang di bawah ini adalah aktivitas dari ternak ruminansia untuk menurunkan ukuran partikel pakan yang masuk ke dalam rumen secara mekanis. Nah, tentunya di sini kondisi-kondisi ideal dari rumen supaya mikroorganisme itu bisa bekerja adalah menjadi penting. Kalau ukurnya adalah nanti berapa sih bahan organik yang keluar dari rumen. Jadi ini adalah muaranya, kemudian ditransfer ke omasum. Kenapa ke bahan organik? Karena bahan organik ini yang akan memberikan energi kepada ternak. Sedangkan abu dan sebagainya itu tidak memberikan energi. Oleh karena itu di sini yang kita ukur adalah bahan organik yang keluar dari rumen. Jadi cepat lambatnya bahan organik yang keluar dari rumen itu akan menentukan tingkat konsumsi. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita detail akan bicarakan bagaimana sifat dari serat pakan itu, kemudian bagaimana enzim yang dihasilkan oleh ternak, oleh mikroorganisme. Baik, selanjutnya ini lingkungan-lingkungan yang mungkin secara ringkas lah ini sudah diketahui kondisi rumen yang optimal, ada yang tersedia nitrogen dan sulfur yang tersedia mineral cukup, dan intake seperti yang saya katakan tadi bahwa intake sangat dibatasi oleh faktor-faktor atau tanaman atau bahan pakan yang berpengaruh langsung terhadap muatan rumen atau cepat lambatnya partikel pakan itu keluar dari rumen. Ada juga di sini panduan nutrisi juga berpengaruh terhadap laju degradasi yang itu akan menentukan rumen load daripada ternak ruminansia. Terkait dengan pH, ya, jadi di sini kalau kita melihat kalau misalnya kita memberikan rumput sebagai bahan utama, maka proses fermentasi itu akan berada pada tingkat menyebabkan keasaman lambung antara hampir netral. Jadi kalau kita mempunyai pakan yang
porsi utamanya adalah hijauan atau rumput. Namun sebaliknya, kalau pakan biji-bijian yang dominan, maka mikroba pencernaan biji-bijian berkembang biak secara substansi dalam rumen. Dan ini akan menurunkan pH dari rumen itu antara 5,8 dan 5,3. Jadi bergeser. Jadi kalau ada biji-bijian. Nah, kita tahu bahwa dalam menghitung pH itu adalah logaritma ya, jadi log. Bukan nilai seperti nilai linear, tapi adalah logaritmik, sehingga perubahan angka 0,1 atau 0,2 bahkan sampai 0,3 dari pH ini itu sudah menurunkan atau meningkatkan tingkat keasaman yang lebih tinggi. Ini agak sulit ya. Tingkat keasaman itu berarti kan pH-nya tambah rendah, gitu ya. Jadi kalau tingkat keasaman tambah tinggi itu berarti semakin asam, semakin rendah nilai pH-nya. Jadi perlu juga hati-hati di sini pada kondisi seperti ini. Sehingga dalam kondisi kita memberikan proses treatment terlebih dahulu untuk membuka bagian dari biji-bijian ini akan meningkatkan mikroba dalam biji-bijian sehingga meningkatkan keasaman rumen lebih tinggi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan satu ransum yang mungkin lebih bagus, maka kalau biji-bijian itu sudah tersedia dalam bentuk yang halus, maka kita harus mengimbangi dengan pakanan-pakanan yang diserat supaya bisa merangsang munculnya saliva, supaya bisa menetralisir. Nah,